we have a winner. Pemenang di tantangan ini, congratulations. Halo penonton setia MasterChef Indonesia, saya mau mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas antusiasmenya untuk semua yang udah setia menonton MasterChef Indonesia sampai sekarang. Jadi jangan lupa tonton terus di YouTube MasterChef Indonesia dan jangan lupa di like, di subscribe, di komen, di share ke teman-teman dan nonton terus MasterChef Indonesia season ke-8 setiap hari Sabtu dan Minggu jam 16.30 hanya di RCTI. Kami sudah mencicipi beberapa hidangan yang terbaik di tantangan ini. Kami akan berdiskusi. Siapa yang akan menjadi pemenang? Jujur ini pertama kali aku baru tahu chance kedua bisa ada pemenangnya dan masih ada orang-orang tersisa yang dibawa juga dan super unexpected. So, we have a winner. Pemenang di tantangan ini, congratulations. Jazlyn. Thank you, Chef. Thank you. Dan sebagai pemenang, Jazlyn, kamu akan mendapatkan seperangkat alat masak. Thank you, Chef. Dan ternyata aku yang menang. Aku kira Pak Adi yang bakal menang. Tapi aku sangat thankful, bersyukur, senang walaupun ini semua aneh. Aku bisa terima with an open arm. And I'm very glad that juri-juri suka sama hidangan aku. Wah, Jesslyn menang. Aku sempat pikir itu Pak Adi sih, tapi maybe secara flavor Jesslyn lebih unggul. Oke, tadi kita sudah mencicipi ketiga hidangan yang menurut kami sangat memuaskan. Sekarang saatnya kami akan mencicipi beberapa hidangan dari kalian yang kurang memuaskan. Kita mulai. Panggil yang pertama. Peserta ini mendapatkan potongan daging yang sebenarnya paling bisa enak untuk diolah. Dia memasaknya ada kekurangan sedikit dari seasoning. Akan tetapi konsepnya masih masuk. Maka dari itu kita akan cicipi lebih dalam lagi dan mengamati. Silahkan ke depan. Fabs. Dengan hidangan aku berharap banget bisa aman juga kayak Pak Adi, Jesslyn, dan Nadia. Babs, what's this? Bikin beef chick curry dengan basmati rice, ada beef cutlet, okra dry masala sama cucumber raita. Ini apa? Beef cutlet. Indian food memang benar ya, kebanyakan itu mereka yang banyak komponennya tapi nggak nyambung, nanti makannya nyampur-nyampur sendiri. That is kind of true, ya. Bahkan dengan ada tambahan dal dan lain sebagainya. Secara garis besar, sebenarnya I don't have a problem with your dish. But, this is a big but. Cutlet is too dry. Ya. Chick yang kamu presto atau braise, seharusnya kamu bisa suwir atau potong lebih kecil atau whatever untuk membuat cutlet. Dan bisa untuk tidak sepadat dan sedry itu. Tapi untuk chicks yang di karenya, empuk, soft, tidak terlalu empuk, masih ada gigitan, tapi lumatnya enak, lumatnya bagus. Nice, nicely done. Paling nggak beef chicknya perfectly cooked. Alhamdulillah ada juga yang bener dari hidangan aku. Oke, yogurt, okra, curry, it's good sebenarnya.
Tapi di karinya sendiri kurang ada spice yang benar-benar menonjol dan juga there's something slightly overpowered yang benar-benar mengcover aromatic dari semua karinya itu. Dan juga beef cheek, you have to understand beef cheek itu memang untuk slow braise dan lain-lain. Tapi beef cheek itu memiliki serat yang kenyal dan membuat ini hidangan sangat rich gitu. Cuman overall dengan ini sangat-sangat kayak saya makan 3 sendok mungkin udah benar-benar it's enough. Karena it's too rich, way too rich gitu ya. Oke, Chef. Akhirnya dibilang juri deh kalau kari aku tuh overpower. Man, I thought so. But there's nothing I can do about it. Walaupun rasanya enak, tapi secara keseluruhan Febs ini masih lagi tidak memenuhi cita rasa juri. Bahaya nih Febs. Oke, Fabs, flavor wise saya nggak ada problem sebenarnya. Di sini beef cheeknya kematangannya very good. Di sini yang saya kurang suka cuma kenapa beef cheek dan kamu buat hidangan seperti ini. Beef cheek biarpun dia masuk ke secondary cut, dia termasuk a delicacy. Seperti buntut. Ada sapi sebesar itu, buntutnya cuma 1. Dan itu a cut yang bisa menjadi a centerpiece, yang bisa ditunjukkan potongannya untuk orang benar-benar nikmati. Tapi di sini kamu beneran potong kecil-kecil, kamu babatin jadi kari. Jadi lebih ke pemilihan hidangan sama cara kamu potong dan mengolah beef cheeknya sangat disayangkan. Thank you, Febs. Makasih, Chef. Setelah dengar komentar juri, wah, sampai ke tangga aja enggak nih kayaknya. Pengennya sih ke kanan, ke kiri balik ke bench. Ya, untuk hidangannya Kak Febs, dia mendapatkan potongan beef cheeks yang lumayan susah diolah. Kalau aku jadi dia sih, kemungkinan aku juga bisa jadi terbawa sih. Tapi she tried her best, and it actually looks really good. Next, untuk hidangan selanjutnya, beliau mendapatkan potongan daging yang mudah dan simple, tapi bisa juga sulit, tergantung hidangan dan tekstur yang dicari seperti apa. Hidangannya sebenarnya baik, tapi masih lumayan banyak miss-nya. Kita langsung panggil aja. Tea. Aku maju nggak ada perasaan apa-apa sih, santai aja. Dan nanti terima aja apa komentar juri di depan. Tea, bikin apa? Ini tongseng sapi. Tongseng sapi, tadi dapat potongan apa? Ram. Di dalamnya ada potato, ada cauliflower puree, sambal, pickle, sama potato chips. Kenapa memilih untuk mengolah ini menjadi tongseng? Awalnya mau bikin nasi mandi, cuman tadi dengar Kak Febs bikin nasi biryani langsung ganti plan gitu, Chef. Loh, kenapa? Oke, Tea, saya sama sekali nggak ada masalah dengan membuat tongseng jadi sebuah hidangan konsep seperti ini. Sama sekali nggak masalah. Di sini kondimennya saya masih suka. Kamu ada kentang yang soft, kamu ada kentang yang chips, ada tomat, permainan teksturnya masih bagus. Di sini yang saya nggak suka, satu, kuah tongseng kamu sedikit manis, jadi lebih enak kalau udah dimakan sama semuanya. Cauliflower puree saya nggak masalah sebenarnya, tapi in general yang paling bermasalah di sini adalah mengolah dagingnya. Potongan drumstick tadi kamu presto ya? Iya. Lumayan lama. 35 Sebenarnya kalau menit. kamu bisa ambil bagian rump yang benar, kamu olah dia tongseng benar-benar seperti tongseng pada umumnya, ini akan jadi enak.
Kamu nggak perlu presto lama karena malah akan semakin keras. Thea bikin tongseng dan permainan teksturnya udah bagus, konsep udah bagus, cuma ngerada kemanisan. Sayang banget deh. Well, di sini permainan teksturnya bagus. Ya, saya suka sekali. Pertama saya akan meragukan keberadaan cauliflower kamu, puree. Tetapi ternyata it make it more elegant dan kamu eksekusinya dengan baik. Tapi sayangnya kembali lagi daging sapinya, ram. Di sini selain dia sudah keras, dia mulai berserat dan kering, actually. Ya, ada ram yang memang di presto, tapi mungkin tidak selama ini dan tidak seperti ini hasil akhir. Ya, wajar deh chef kalau nggak bisa selembut itu. Masalah masuk pressure test atau enggak, kita pasrahin aja ke juri dan yang penting aku udah ngelakuin yang terbaik. Dari komentar juri, kayaknya aku bakal ada temen nih yang balik lagi ke bench. Rasa is good. Beef, rump, kamu bisa ambil potong against the grain saat kamu setelah masak. Itu bisa di-serve juga medium. Oke? Thank you, Teh. Thank you, chef. At least juri bilang hidangan aku elegan dan banyak tekstur. Itu aja udah bikin aku happy kok.